Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azara Evril dari kelas 3C dengan digit NPM 24106312500044. Kali ini kita akan mengerjakan tugas mata kuliah akuntansi sistem informasi praktikum kelima. Nah, pada hari ini atau pada video praktikum ini kita akan menjelaskan gimana sih sistem transfer pada uang fiat. Oke, kita tuh udah singgung-singgung tentang uang fiat kan? Apa sih uang fiat itu? Uang fiat adalah jenis uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah atau otoritas moneter yang menerbitkannya tanpa didukung oleh komoditas fisik seperti emas ataupun perak. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi nilai uang fiat adalah keputusan dan kebijakan moneter yang dibuat oleh pemerintah atau bank sentral. Uang fiat di Indonesia sendiri yaitu rupiah yang dipegang oleh Bank Indonesia yang dicetak, dan Bank Indonesia ini nggak cuma harus mencetak uang fiat di Indonesia, tapi dia juga harus menjaga nilai dari uang fiat tersebut supaya Indonesia tidak terjadi inflasi besar-besaran. Nah, terus kita lanjut balik ke topik utama, yaitu transfer uang fiat. Gimana sih sistem transfer? Yang kita tahu transfer kan bersifat real time ya. Misalnya kita mengirim uang dari bank ini, bank A ke bank B, dan proses itu terjadi real time gitu. Kita nggak tahu kan proses di balik layarnya gitu. Mari kita simak dari awal. Nah, di era modern ini, aku yakin banget nih, teman-teman atau semua orang itu udah menggunakan bank digital. Kalau nggak bank digital, bank konvensional, tapi mereka punya aplikasinya, smart apps-nya, ataupun e-wallet. Yang pasti mereka nyimpen uangnya secara digital atau secara online. Nah, terus dari kita yang nyimpen uang gitu kan, pasti kita sering banget ngelakuin namanya transfer. Nah, jadi gimana sih sistem transfer? Kita bahas yang paling mudah dulu ya. Transfer dengan eh, server yang sama ataupun bank yang sama. Misalnya, transfer dari bank konvensional ke bank itu sendiri. Misalnya dari pengguna Mandiri ke pengguna Mandiri, dari pengguna Sibank ke pengguna Sibank, dari pengguna GoPay ke pengguna GoPay. Nah, mau bank konvensional, mau bank digital bank maupun e-wallet ataupun sistem keuangan lainnya, kalau mereka di suatu eh, perusahaan yang sama atau aplikasi yang sama gitulah intinya, mereka itu bakal ngelakuin transfernya secara real time, teman-teman. Dan itu berada di satu server yang sama. Jadi, kita ambil contoh nyebutnya, kita contohin kayak Bank Mandiri aja lah. Misalnya nih, dari transfer orang A ini mau transfer ke orang B, mereka sama-sama pengguna Mandiri. Nanti Bank Mandiri bakal catat di servernya bahwa saldo A dikurangin dan saldo B ditambah. Ini nggak menggunakan pihak ketiga ya, jadi prosesnya tentu aja secara real time dan gratis. Sudah tentu gratis lah, karena itu ada di server masing-masing perusahaan. Begitu. Itu mudah banget. Jadi sistem dari transfer yang sama perusahaannya itu begitu. Untuk kalau yang beda perusahaan gimana? Maksudnya beda perusahaan, maksudnya beda bank kali ya. Kalau yang beda bank gimana? Misalnya dari Bank Mandiri ke Bank BCA, itu gimana sih sistemnya? Jadi, kalau misalnya dari Bank Mandiri ke Bank BCA itu ada pihak ketiganya teman-teman, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia ini menjadi em, pihak yang menyalurkan transaksi atau transfer dari perbedaan bank-bank ini. Nggak cuma beda bank doang, bisa dari beda e-wallet, beda perusahaan, dari beda kayak di digital bank ke bank konvensional, itu pakai yang lewat Bank Indonesia dulu. Oke, kita jelasin dari yang beda bank dulu. Misalnya dari Bank Indonesia, dari Bank Mandiri ke Bank BCA. Jadi, oh ya, aku mau disclaimer dulu. Tiap bank di Bank Indonesia itu punya yang namanya rekening atau biasa kita sebut rekening giro bank. Jadi, bayangin kalau Bank Indonesia itu punya loker besar dan setiap bank itu punya satu loker di situ. Analoginya itu sebagai loker aja ya, biar kita nggak bingung. Nah, Mandiri mau kirim ke BCA itu, Mandiri
ngasih uangnya atau catatannya ke loker Mandiri di Bank Indonesia. Dari log di Bank Indonesia ini ngecek apakah si Mandiri ini punya saldonya, apa enggak, yang transfer yang dari Mandiri ya. Terus kalau misalnya punya, uang itu yang ada di loker punya Mandiri di Bank Indonesia itu dipindahin ke lokernya BCA yang ada di Bank Indonesia. Nah, setelah itu dari loker itu dipindahin ke penerima nasabah BCA begitu. Jadi prosesnya itu emang harus melewatin Bank Indonesia dulu. Nah, jadi uang antar bank itu harus ngelewatin Bank Indonesia, bedanya cuma jalur atau sistem yang dipakai. Yang pertama itu ada RTGS, ada SKN atau LLG, dan ada BI Fast. Mungkin kalian pasti sering banget kan pakai yang BI Fast. BI Fast ini sebenarnya sistem baru yang dibikin oleh Bank Indonesia karena dia ngelihat makin banyak nih pengguna digital banking, makin banyak nih orang yang butuh transfer ke beda bank tapi biayanya murah, adminnya murah. Dibikinlah BI Fast ini. BI Fast ini sistemnya tuh udah real time, murah, cuma 2.500 per transfer. Tapi kekurangannya dia itu ada limitnya, nggak bisa gede-gede, yaitu di 250 juta. Jalurnya kayak tadi yang aku jelasin, sama kayak gitu. Nah, jadi dia tuh lebih efisien dan cocok untuk transfer-transfer yang kecil. Kayak misalnya kita sama temen, misalnya kita jajan, kita mau transfer ke temen nih, teman kita beda bank, pakainya BI Fast. Terus gimana kalau mau transfer dalam jumlah besar di atas 250 juta? Kita bisa pakai RTGS, Real Time Gross Settlement. Biasanya transfer ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dalam proyek-proyeknya ataupun sebagainya. Dia tuh real time sama prosesnya kayak BI Fast tadi, tapi perlu diingat biayanya mahal di sekitar 25 sampai 50 ribu, bahkan di 50 ribu lebih, karena emang dia bisa transfer lebih dari 250 juta dan juga biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi biaya adminnya emang nggak terlalu dihirauin, nggak kayak kita yang biasanya transfernya hanya nilai-nilai kecil gitu loh. Nah, terus ada satu sistem lagi nih namanya SKN atau LLG, Sistem Keliling Nasional atau Lalu Lintas Giro. Biasanya digunakan untuk transaksi jumlah biasa, tapi lewatnya batch. Jadi, sistem ini nggak real time, butuh waktu sampai sehari. Biayanya emang lebih murah dari RTGS tadi, tapi lama alurnya. Alurnya itu transaksinya tuh dikumpulin dulu, dikirim ke Bank Indonesia. Bank Indonesia bakal ngecocokin semua nettingnya, hasilnya keliling bakal disampaikan ke bank penerima. Makanya ini tuh prosesnya lebih dari hampir sehari gitu loh, nggak bisa real time. Tapi dia bisa kirim dalam jumlah banyak dan juga dia itu em, bisa. Terus gimana kalau bank digital? Biasanya bank digital itu sistem kirim ke beda banknya gratis, bener nggak? Dari si bank. 10 kali kirim 10 kali tiap bulan itu gratis kirim ke bank lain. Itu gimana sih kok bisa gratis? Sedangkan bank konvensional-konvensional kayak BRI, BCA, Mandiri itu perlu bayar biaya BIFAS ini. Sistemnya sama, teman-teman. Dari bank digital mau kemana aja, ke bank lain, bank konvensional maupun bank digital lainnya, itu tuh pakai BFAS. Tapi bedanya bank digital ini menanggung biaya admin BFAS tersebut. Kok kenapa gitu sih? Kok bank digital baik banget? Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, kalau bank digital itu menekankan ke kenyamanan pengguna. Jadi fokus mereka itu emang modal yang mereka miliki itu emang buat nekenin kenyamanan pengguna supaya nasabah mereka tuh betah pakai mereka terus gitu. Dan seperti yang kita ketahui bahwa bank-bank digital kayak Bank Jago, si bank dan yang lainnya ini punya perusahaan besarnya. Cibank itu punya Shopee kan. Shopee ini kan perusahaan besar di Indonesia, e-commerce terbesar di Indonesia, bahkan bisa kita sebut yang
bisa menumpang atau memodalkan dari si bank tersebut. Kalau Bank Jago itu diambil oleh Gojek dan Gotoh. Jadi bank-bank digital ini emang punya sumber dana yang cukup besar untuk membuat nasabah mereka nyaman gitu loh. Kayak mereka tuh suka adain transfer gratis dan sebagainya. Jadi bukan karena kalau dari digital bank ke bank lain itu digratisin sama Bank Indonesia, bukan gitu ya teman-teman, tapi emang biayanya ditanggung sama digital bank tersebut. Nah, terus kalian kepo nggak kalau e-wallet? Kalau e-wallet gimana sistemnya? E-wallet pun menggunakan sistem seperti BIFAS atau SKN tersebut. Jadi, misalnya dari Dana ke BCA, itu tetap pakai BIFAS, teman-teman. Terus kenapa kita cuma bayarnya adminnya 1.000? Nah, jadi Bank Indonesia itu udah netepin biaya BIFAS-nya 2.500. Kenapa dari e-wallet beda gitu? Ya nggak sih? E-wallet biasanya ke apa namanya? Bank digital lain ataupun ke e-wallet lainnya itu cuma 1.000. Ini aku punya 3 analisis ya. Yang pertama itu ada subsidi silang. Jadi pihak e-wallet ini tetap bayar 2.500 ke Bank Indonesia lewat bank mitranya. Tapi ke pengguna mereka hanya ngebayarin 1.000 aja. Jadi mereka ngesubsidiin 1.500 itu sebagai biaya promosi. Sebenarnya nggak sebagai biaya promosi juga sih. Ini tuh emang udah semua e-wallet di Indonesia tetepin segitu buat transfer ke bank lainnya. Nah, mereka tuh e-wallet tuh punya kesepakatan dengan Bank Mitra. E-wallet tuh nggak langsung terhubung ke Bank Indonesia loh. Jadi mereka tuh pakai bank sponsor. Karena di Bank Indonesia yang kita tahu rekening giro itu hanya dimiliki oleh bank-bank konvensional maupun bank digital aja nih. Loker-loker yang dipunya itu nggak bisa, e-wallet nggak bisa punya itu. Jadi mereka terhubungnya pakai bank sponsor dulu, kayak Cimniaga, Permata, BRI, dan yang lainnya. Kadang ada kerjasama pricing nih, Eh, jadi biaya internalnya tuh bisa lebih murah karena volume transaksinya besar. Terus yang ketiga ya sebagai strategi marketing aja buat orang-orang yang males pakai bank konvensional ataupun bank digital, mereka bakal milih e-wallet yang lebih simple dan lebih murah mungkin biaya adminnya. Seperti itu. Terus gimana sih kalian pernah mikir nggak? Kan suka nih kita kalau dari e-wallet tuh kita top upin biar masuk ke top upin ke minimarket dulu biar saldonya masuk ke e-wallet. Itu gimana sih sistemnya? Nah, jadi kasir input kasir bakal input transaksi ke sistem e-wallet. Dari sistem e-wallet itu bakal update saldo kamu. Jadi ini juga mitra ya, kayak dari Indomaret itu bermitra dengan aplikasi-aplikasi e-wallet. Jadi sistemnya itu secara datanya tuh secara real time gitu, makanya langsung masuk. Dan mereka tuh kayaknya bisa ngakses server di datanya. Kan ada berapa akses server yang diizinin gitu loh. Seperti itu. Nah, mungkin kesimpulan dari video ini, setiap kali kita transfer antar bank, uang itu selalu lewat Bank Indonesia, kecuali kita transfernya sesama bank itu. Nah, RTGS itu untuk transaksi besar, SKN atau LLG itu untuk batch. Kalau ada yang bingung bayangin tentang SKN atau LLG itu, kalian ini deh bayangin contoh-contoh secara aslinya itu kayak gaji para guru. Pemerintah itu bakal ngasih gaji guru itu kan per batch ya. Dari bank itu dikasihnya per batch. Nah, itu seperti itu penyebaran KIP. Biasanya SKN atau LG itu digunakan pemerintah untuk menyumbangkan dananya kayak KIP, gaji guru, terus uang bantuan sosial dan yang lainnya. Kalau BI Fast itu untuk kita-kita pengguna kecil kayak kita yang ingin transfer kecil-kecil aja nih kayak transfer ya udah transfernya nggak usah gede-gede kalau sama bank atau sama e-wallet itu
server internal doang. Kalau bank digital kasih gratis, yaitu karena mereka bayarin biaya device-nya. Lagian kan bank digital kan ngebatasin ya, gratisnya cuma 10 kali per bulan. Cuma cuma 100 kali per akun. Nah, dengan tahu alurnya, kita jadi lebih paham kemana uang kita jalannya setiap kita tekan tombol transfer di aplikasi tersebut. Tapi keren gak sih teman-teman, teknologi sekarang itu kita cuma tinggal tekan prosesnya secara real time gitu. Keren gak sih? Jadi, sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ke video-video praktikum selanjutnya.